Oke, malam ini kita kembali bertemu untuk belajar firman Tuhan melalui fasilitas Zoom. Belajar firman Tuhan dengan cara sederhana, tapi mudah-mudahan menjadi saluran yang terbaik untuk menguatkan iman kita, menambah wawasan kita, dan membangun kehidupan kita berjalan dalam mengiring Tuhan secara benar. Karena kalau tidak, kita akan banyak kena arus-arus dunia, pengajaran-pengajaran di sekitar kita yang kelihatannya baik, tapi tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, kemarin tertunda, sekarang kita mau melakukan Zoom lagi, konser lagi melalui Zoom. Ya, jadi kalau Zoom itu hanya bisa dibuat 15 menitan, jam 19, 19.15, 19.30, 19.45, dan seterusnya. Oke, tapi kalau sudah dibuat, bisa dimulai kapan saja. Kita awali dengan berdoa, mari Sinta dan Ara kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Malam hari ini kami mau belajar firman-Mu Tuhan. Sebentar saja, tapi kiranya yang menjadi hal yang baik bagi iman kami di dalam mengikuti Engkau. Beri kami kekuatan, kesehatan yang baik, dan juga sarana yang ada boleh mendukung dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, malam hari ini kembali dalam pembelajaran seri hukum Taurat. Dan yang lalu, minggu lalu kita belajar di hukum Taurat yang keempat, yaitu sampai menghormati hari Sabat. Jadi hukum Taurat keempat itu 1 sampai 4 mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Tapi hukum Taurat yang kelima dan sampai 10 itu mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, mengatur manusia dengan orang lain. Dan ternyata lebih banyak yang diatur, yaitu manusia dengan sesamanya ada 6 bagian. Hari ini kita masuk hukum Taurat yang keenam, yaitu hormati ayah dan ibumu. Firman Tuhan yang mendasari dari Keluaran 20 ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, hukum Taurat kelima yaitu supaya kita menghormati ayah dan ibu. Kita pernah belajar tentang hal ini beberapa waktu yang lalu. Nah, jadi kita seperti mengulang sedikit, tapi dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka berdua, ayah dan ibu, kalau di Indonesia disebut sebagai orang tua. Perintah ini begitu penting sampai diulang lagi dalam Perjanjian Baru di kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3 itu untuk kita juga menghormati orang tua kita. Hormatilah ayah dan ibu supaya lanjut umur kita. Orang-orang Yahudi pada masa itu sangat menghormati orang tua. Karena tanpa restu orang tua, mereka tidak akan mengalami keberhasilan. Jadi perintah untuk menghormati orang tua ini diulang-ulang terus pada bangsa Israel. Diawali dari hukum Taurat ini. Ada banyak tokoh dalam Alkitab yang berhasil karena menghormati orang tua, tapi ada juga yang gagal karena mengabaikan orang tua, baik orang tua jasmani maupun orang tua rohani. Contoh yang berhasil yaitu Daud. Ketika dia berperang ke sana kemari, orang tuanya diajak, tapi disembunyikan di satu tempat supaya tidak mengalami bahaya. Demikian juga Yusuf, ketika dia sudah berhasil di tanah Mesir, dia mengajak Yakub, bapaknya, untuk tinggal bersama dengan dia, sehingga tidak lagi mengalami kehidupan yang sengsara. Itu contoh-contoh orang-orang yang berhasil karena eh, menghormati orang tua. Ada juga yang gagal karena tidak atau mengabaikan orang tuanya, ya ada juga. Tapi kita belajar untuk sesi atau pada pembelajaran malam ini, hormatilah ayah dan ibu orang tua kita. Kalau ada salah satu, ya hormati salah satu. Oke, pembelajaran hukum Taurat kelima bagi hidup kita apa? Yang pertama, orang tua merupakan teladan iman kita yang utama. Ya, minta tolong Sinta baca di Ulangan 6, ayat 6 sampai 7. Ulangan pasal 6.
6 sampai 7. Silakan. Ulangan 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Iya. Jadi perintah apa yang diajarkan oleh Tuhan yang harus berulang-ulang diajarkan pada anak-anak? Yaitu kalau dibaca di atasnya, perintah untuk mengasihi Tuhan. Bangsa Israel diajarkan, mereka sebagai orang tua harus mengajarkan perintah mengasihi Tuhan pada anak-anak. Apa artinya? Teladan iman kita dapatkan pertama kali mestinya dan sebaiknya dari orang tua. Bukankah melalui orang tua kita diajarkan untuk takut akan Tuhan sejak kecil? Misalnya ketika mau makan, disuruh berdoa lebih dulu. Mau berangkat sekolah, diajak berdoa. Bahkan dalam situasi yang paling sulit, kadangkala orang tua juga mengajak anak-anak untuk berdoa, mohon pertolongan. Saya rasa tidak ada orang tua yang mengajarkan hal yang jelek, yang jahat, atau menjauh dari Tuhan. Misalkan eh, mau makan atau apa, nggak usah berdoa, itu makanan dari saya, bukan dari Tuhan, kan tidak. Meskipun pemberian orang tua, kita diajarkan mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya dalam hal doa, orang tua pun bisa membimbing kita untuk mengikuti nasihat dan teladan firman Tuhan. Bisa jadi melalui cerita yang sederhana dan mudah dipahami. Orang tua itu pembimbing rohani kita yang pertama dan yang terutama sebenarnya. Jadi pembimbing rohani kita yang terutama, yang pertama itu bukan guru sekolah minggu di gereja atau pendeta yang di gereja. Tapi sebenarnya dan seharusnya adalah orang tua. Dengan cara yang sederhana, mereka itu membimbing kita. Orang tua, ya pembimbing kita yang pertama. Tapi dalam banyak hal, karena keterbatasan dan memang bagian dari pembinaan iman, orang tua juga perlu dukungan orang lain untuk membimbing anak-anak. Jadi memang orang tua yang membimbing pertama kali. Tapi karena keterbatasan dalam penyampaian, atau memang anak ini harus ke gereja, orang tua juga perlu dukungan dari guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak pembina, atau pendeta, siapapun untuk membimbing anaknya. Tapi tetap bahwa fungsi pembinaan iman itu adalah dari orang tua yang pertama. Saya ingat ketika saya masih kecil, ketika mau masuk ke satu sekolah atau mau menghadapi situasi, mau ulangan, misalkan mau ulangan, orang tua mengajarkan untuk ayo berdoa dulu supaya bisa belajar dengan baik. Mau makan pun diajar berdoa. Ditanya, sudah berdoa atau belum? Waktu saya masih kecil. Kalau masih belum atau lupa ya diingatkan. Kalau menurut Sinta, dalam hal apa orang tuamu itu pernah membimbing iman? Ya secara sederhana, mungkin waktu kecil, atau mungkin sampai sekarang. Doa makan juga. Nah, maka diajari untuk berdoa. Ya, Ya, terus ke gereja. kalau Nara, apa kira-kira? Pernah diajari orang tua untuk apa? Berdoa atau apa? Makan. Oh, maka. Sampai sekarang pun kalau mau makan, Nara berdoa. Ya, puji Tuhan. Hal yang sederhana, yang kecil itu kan kita dapatkan dari orang tua. Jadi ketika mau makan, berdoa. Bahkan kadang-kadang orang tua yang mengajari kata-kata. Guru sekolah minggu apakah tidak mengajari? Di sekolah minggu itu hanya meneguhkan saja, mengingatkan, menguatkan. Tapi peran pertama adalah orang. Tidak boleh orang tua menyampaikan, wis kamu diajari guru sekolah minggu saja. Tidak. Tapi ada bagian orang tua yang bisa untuk mendidik kita dalam itu. Yang kedua, selain bahwa orang tua merupakan teladan iman yang utama, kedua, orang tua selalu menyediakan yang terbaik untuk
anaknya. Nara baca Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13. Silakan. Lukas 11 ayat 13. Jadi jika kamu jahat, kau memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapamu yang di surga akan memberikan utus kepada mereka yang meminta kepadanya. Iya, jadi orang tua selalu menyediakan yang terbaik untuk anaknya. Tadi sudah dibacakan, jika kamu yang jahat, itu maksudnya orang tua dalam kondisi yang dia bisa bersalah, tahu memberi pemberian yang baik. Tanpa disadari oleh kita sebagai anak-anak, orang tua berusaha memaksakan diri untuk menyediakan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ketika tidak punya cukup uang, orang tua memasak makanan seadanya, supaya anak-anak bisa makan. Bahkan seringkali orang tua mengalah untuk menunda makan. Yang penting anaknya bisa makan lebih dulu. Orang tua merupakan figur teladan kerja keras, tidak mudah menyerah, dan kuat menghadapi masa-masa sulit. Orang tua bahkan berusaha tersenyum di depan anak-anaknya, sekalipun di dalam hatinya menahan tangisan. Orang tua bahkan merindukan anak-anaknya untuk bisa menjadi seorang yang berhasil, melebihi keberadaan. Sinta pernah menyadari kalau orang tua berusaha memberi yang terbaik buat Sinta, apa kira-kira? Apa contohnya? Mungkin misalnya ada apa nggak ada ya ikan gitu terus ngasih ikan duluan gitu mungkin. Kenapa tadi? Kayak misalnya nggak ada lauk terus dikasihin ke dulu. Ya, ya. Ada lauk, terus berusaha dikasihkan ke anak. Ya. Nara, bagaimana? Pernah mengalami orang tua menyediakannya terbaik bagi Nara? Apa contoh? Ayo, beri sesuatu. Ya, kalau saya sambil mungkin Nara berpikir, satu kali ketika saya masih kecil, ketika mau makan, ya saya tahu orang tua saya sedang dalam kondisi yang tidak bisa menyediakan dengan baik. Dan dia menyediakan makan. Ya mungkin hampir sama seperti yang Sinta ceritakan tadi. Dan ketika kami anaknya makan, saya bertanya apakah sudah makan? Ada mama saya dan dia berkata sudah kenyang. Padahal saya tahu dia belum makan. Tapi berkata sudah kenyang. Kapan makan? Di situ saya menyadari saat-saat ini bahwa oh ternyata orang tua menyediakan yang terbaik untuk anak meskipun kondisi tidak mudah dia. Nara menemukan contoh? Anda. Oke, sekarang yang ketiga. Yang pertama tadi, pembelajaran hukum Taurat bahwa orang tua merupakan teladan iman kita. Kedua, orang tua selalu menyediakan yang terbaik untuk anak-anak. Yang ketiga, yang juga penting, jangan menceritakan keburukan orang tua. Kita tolong Kak Cinta baca Kejadian 9 ayat 20 sampai 22. Kejadian 9 ayat 20. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. 21. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. 22. Maka Ham, bapak Kanaan itu, melihat aurat ayahnya lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar. Ya, jadi Nuh atau Nabi Nuh ini
dia membuat kebun anggur, terus dia minum anggur. Ketika minum anggur itu dia mabuk. Dan karena mabuk, dia nggak sadar yang dia lakukan, dia buka bajunya, dia telanjang di dalam rumahnya, di dalam kemahnya. Jadi terus tiba-tiba salah satu anaknya yaitu Ham, dia melihat bapaknya telanjang. Apa yang dia lakukan? Dia kemudian keluar cerita kepada saudara-saudaranya namanya Sem dan Yafet. Itu saudaranya yang lain. Dia menceritakan, ternyata bapak begini-begini. Bapak di dalam kemah, dia buka baju dan sebagainya. Tapi saudara-saudara yaitu Sem dan Yafet, mereka apa yang dia lakukan? Di ayat berikutnya 23, di situ mereka mengambil kain dan berjalan mundur sampai ke dekat Nuh, dekat bapaknya, dan dia menutupkan kain itu ke tubuh bapaknya. Mereka tidak melihat tubuh bapaknya yang telanjang, dia tutupkan ke Nuh. Sehingga sampai Nuh bisa tertutup tubuhnya kembali dengan baik. Ketika sadar, ternyata saya tadi mabuk. Dan Ham adalah contoh orang yang menceritakan aib bapaknya, ayahnya. Menceritakan, tidak menutupi, tapi menceritakan. Apa pembelajarannya? Bagaimanapun baiknya orang tua kita, mereka ya manusia biasa. Mama kita, ibu kita, papa kita, ayah kita, mereka punya kelemahan, punya kesalahan dan kekurangan. Pasti. Kita sebagai anak-anak yang mengerti keburukan mereka di rumah, sebisanya jangan ceritakan keburukan mereka pada orang lain yang tidak berkepentingan. Buat apa? Orang yang tidak berkepentingan, tidak menolong, tidak mendukung, kita ceritakan. Simpan saja dalam hati kelakuan atau keburukan orang tua kita. Jangan ceritakan aib mereka, baik pada teman atau siapapun yang tidak bertanggung jawab. Jangan sampai ketika kita ceritakan kejelekan orang tua, ternyata malah diceritakan pada orang lain lagi. Jangan sampai keburukan orang tua kita menjadi bahan perbincangan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Misalnya gini, kita tahu orang tua kita kalau marah, kata-katanya kasar, kita ceritakan ke orang lain. Atau tahu orang tua kita kalau bangun kesiangan, kita ceritakan sebagai bahan bercanda. Atau orang tua kita sedang tidak bekerja dan sebagainya. Anggap saja semua baik-baik saja yang tidak perlu sampai orang luar tahu, lalu membicarakan, merendahkan, bahkan menertawakan. Nara pernah tahu enggak kalau ada teman yang suka menceritakan kejelekan orang tua? Pernah tahu enggak? Di sekolah mungkin. Nah, Sinta pernah punya teman yang suka menceritakan kejelekan orang tuanya? Di mana? Sekolah apa di kerja? Dua-duanya, Pak. Oh, di dua. Bagaimana kalau kamu mendengar mereka bercerita itu senang atau gimana? Atau lucu? Kadang-kadang ada yang menganggap lucu. Didengerin aja sih, Pak. Ya, tapi sebenarnya kita prihatin. Nah, kok bisa mereka dengan bebas menceritakan? Dan melalui pembelajaran firman Tuhan ini, kalaupun kita atau kalian pernah menceritakan kejelekan orang tua pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, jangan diulangi lagi. Jangan pada teman atau siapa. Kemudian poin yang keempat, yaitu rawatlah orang tua dengan maksimal di masa tua mereka. Nara di Kejadian 49 ayat 33. Kejadian 49 ayat 33. Kejadian 49 ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknya kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Oke, poin ya. Di poin yang ini saya memberi judul rawatlah orang tua dengan maksimal di masa tua. Yusuf
merupakan seorang figur yang merawat orang tuanya sampai meninggal. Jadi Yakub adalah bapaknya Yusuf. Yang tersisa hanya Yakub. Yusuf berusaha membuat orang tuanya bahagia di hari tuanya. Ketika dia sudah berkuasa di Mesir, Yakub dibawa ke Mesir, lalu ditempatkan di tempat yang terbaik. Bahkan sampai meninggalnya pun Yusuf ada di sekitarnya. Yusuf bertanggung jawab sampai ketika Yakub meninggal. Kasih orang tua kita tidak terbatas. Mereka menyayangi dan merawat kita sejak kecil hingga dewasa. Ketika kita kecil, tiba-tiba menangis di tengah malam. Orang tua kita mau terbangun, menyediakan minuman, atau apapun supaya bisa tertidur lagi. Bahkan saat kita sakit pun, seringkali orang tua ke sana kemari merawat kita, cari obat, cari uang, dan sebagainya. Oleh karena itu, kalau mereka sudah tua, tidak berdaya, dan tidak lagi mampu berbuat banyak seperti dulu, bagian kita yang ganti merawat mereka. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, membuat karir kita berhasil, disitulah saatnya kita merawat orang tua kita dengan maksimal, sebagai ganti perlakuan kita di waktu. Kalau perlu, jangan orang tua ditaruh di panti jompo. Rawat sendiri lebih baik, sampai orang tua kita tidak ada. Kita menunjukkan bakti kita yang sebaik. Nara, pernah tidak membantu atau merawat orang tuamu waktu sakit? Mungkin membantu kalau orang tua sakit, disediakan apa? Pernah? Contoh, gimana? Ya, kalau dari saya ingat ketika orang tua saya sedang sakit, saya berusaha memberikan dia obat, apa yang dibutuhkan, bukan saya memberikan, ya apa yang ada, misalkan menyediakan air minum dan sebagainya. Kak Sinta pernah membantu orang tua ketika sakit, apa yang dilakukan? Buatin teh. Teh, biasa. Jadi mungkin kita tidak bisa berbuat banyak, namanya kita anak, tapi bisa mungkin yang bisa kita lakukan, kita merawat orang tua kita. Saya tutup dengan kalimat ini, bagaimanapun kita berusaha memberi yang terbaik bagi orang tua, tetap tidak bisa membalas kasih sayang orang tua pada kita yang tak terbatas dan tak ter. Nantinya ketika kita jadi orang tua akan merasakan hal yang sama juga. Oleh karena itu, hormatilah ayah dan ibu yang masih dipercayakan pada kita. Kalau lihat kasus-kasus di berita-berita belakangan ini, banyak orang yang menuntut orang tuanya ketika sudah tua, dituntut sekian juta karena dianggap bersalah dan sebagainya. Padahal lupa, ketika kecil dia bangun tengah malam, siapa yang tidurkan, siapa yang membuat dia bisa nyaman lagi. Oke, kita tutup dengan sharing, yaitu uh, satu cerita saja, satu sharing saja. Nara juga berusaha untuk bisa sharing. Teladan apa yang kamu dapatkan dari orang tuamu selama ini? Teladan apa yang bisa kalian dapatkan dari orang tua? Sambil berpikir, uh, kalau saya, teladan dari orang tua saya yaitu kalau papa saya dia berusaha bagaimana supaya anak-anaknya bisa makan. Jadi bagaimanapun dia berusaha bahwa setiap hari ada uang, seberapapun itu. Kalau dia tidak bekerja, dia sedang bagaimana caranya membantu orang lain, dia dapat. Terus kalau mama saya, bagaimana dengan uang terbatas itu bisa untuk makan anak-anaknya. Kadang juga karena tidak cukup, dia harus eh, bikin tahu isi dan saya yang menjual di beberapa warung. Meskipun ya tidak banyak hasilnya, tapi bisa mencukupi untuk makan. Nara bisa memberi contoh apa teladan Sabar mungkin. orang tuanya luar biasa.
Kalau Kak Sinta, apa teladan yang dapat dari orang tua sampai sekarang ini atau apapun contoh salah satu? Mungkin teladan eh, berdoa gitu Kak. Terus suka menolong orang lain. Terus hmm, sabar mungkin. Apa? Tuh, mungkin, berarti nggak pasti. Sabar enggak orang tuanya. Itu belum bisa dicontoh Pak. Kadang ya, kadang enggak, tergantung. Ya, tapi ya tentu ada kesabaran tersendiri yang bisa dipelajari bahwa bisa diteladani. Seperti itu. Oke, kita tutup dalam doa. Kak Sinta bisa berdoa buat kita semua? Silakan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang telah Engkau berikan pada malam ini Bapak. Kami bisa mengadakan konsel ya Bapak. Tuhan, Engkau berkati Pak Oki Tuhan yang telah mengajar kami hari ini ya Bapak. Bentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami juga ingin beristirahat Tuhan, kiranya Engkau yang sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, yang di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak.